Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa AE Channel, di novel terbaru, yaitu Istri Kedua Gus. Novel ini karya saya sendiri loh, menceritakan tentang seorang Gus yang menikahi seorang wanita buruk rupa bernama Hoirunisa. Kenapa sih? Tunggu dulu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan dan selamat penasaran. Kali ini rumah terlihat ramai dari biasanya. Banyak miodo yang datang untuk memasak ataupun sekadar membantu cuci piring. Sesekali terdengar bisik dan tawa kecil di antara mereka. Terlihat bahagia. Di desa, hal ini sudah lumrah jika tuan rumah akan mengadakan hajatan atau selamatan. Namun, Nisa tak mendengar satu kabar pun tentang acara yang akan digelar. "Nis, buruan mandi," ujar Bu Gini sambil memarut kelapa. "Iya, Bune." Nisa berjalan melewati beberapa miodo menuju kamar mandi. Rumah kecil ini terasa sangat sempit saat banyak orang yang berlalu lalang di dalamnya. Apalagi para miodo pun tidak hanya duduk sambil mengerjakan sesuatu. Ada saja yang mereka kerjakan sambil hilir mudik, memastikan bahwa semuanya telah berjalan dengan semestinya. Sekarang bulan Oktober, banyak yang beranggapan bahwa bulan dengan huruf akhir ber adalah musim hujan. Bahkan bulan Desember terkenal dengan deres-deresnya sumber. Entah siapa yang awalnya memulai. Nyatanya, sejak bulan Oktober kemarin, hujan belum juga turun. Nisa juga lahir di salah satu bulan hujan tersebut, tepatnya Desember, seminggu sebelum Natal. Hoirunisa, kata bapaknya, itu artinya adalah wanita yang baik. Walau dilihat dari sudut manapun, dia tidak terlihat baik secara fisik. Si Nur, adik dari Nisa, sudah menikah 2 tahun lalu. Sementara Nisa belum ada yang mau melamar. Jangankan melamar, yang ingin mengenal lebih dekat pun tidak ada. Padahal umurnya sudah 23. Angka yang dibilang perawan tua di desanya jika belum menikah. "Yuk, itu beneran ada yang mau sama si Nisa?" tanya Sumi berbisik. "Loh, kamu gak tahu? Malah yang lamar ini Gus loh, putrane Kiai yang punya pesantren di kota." Itu matanya masih sehat kan?" "Bus, ora ilok." Bukan rahasia lagi jika tak ada yang mendekati Nisa karena wajahnya terlihat menyeramkan. Ada bekas jahitan memanjang di tulang pipinya sampai hidung. Tak hanya itu, di dahi dan dagunya juga ada bekas jahitan memanjang. Mungkin benar kata orang, jika dari mata turun ke hati. Nyatanya, sampai saat ini pun belum ada yang mau mempekerjakan Nisa di toko untuk melayani pembeli. Gadis itu hanya bekerja membantu masak atau mencuci piring di hajatan orang. Masih sore ketika pekerjaan selesai. Bermacam-macam jenis masakan dan kue basah sudah ditata dengan sedemikian rupa. Para miodo pun sudah pulang ke rumah masing-masing dengan membawa sedikit makanan untuk keluarga mereka. Walau dalam hati penasaran seperti apa calon suaminya Nisa. Tapi mereka tak berkomentar.
Sebuah mobil Avanza berwarna hitam memasuki pelataran rumah yang luas. Mobil itu parkir di bawah pohon jambu yang memang sengaja ditanam di halaman rumah. Tak hanya jambu, ada juga tumbuhan buah seperti mangga yang sedang berbuah lebat dan belimbing. Buah-buahan itu tumbuh dengan subur pada musimnya. Seringkali dibawa ke pasar atau dibeli oleh tetangga sekitar. Seorang wanita cantik dengan gamis berwarna biru magenta turun dari mobil. Kulitnya yang putih terlihat memerah saat terkena sinar matahari. Matanya besar dan lebar, ditambah dengan hidung mancung dan bibir merah merona yang semakin membuatnya terlihat semakin cantik. Seorang lelaki juga turun menggunakan kemeja putih dengan celana hitam. Kulitnya sawo matang, seperti orang Jawa pada umumnya. Rambutnya yang dipotong cepak membuat aura ketampanannya terlihat. Mata elang menelisik rumah yang ada di depannya. "Gus, jangan lupa kopiahnya, selalu lupa," ucap sang wanita pada lelaki yang sudah berdiri di sampingnya. "Matur suwun, Ning," ucap lelaki itu datar. Matanya tak lepas dari sebuah rumah kecil dengan pintu depan terbuka. Terlihat bahwa rumah itu lantainya masih berupa tanah. Walaupun dindingnya sudah berupa tembok yang berwarna putih kusam. "Gus, monggo." "Ini rumahnya, Ning," tanya Gus Azam dengan pandangan tak percaya. "Inggih Gus, ini rumah yang didatangi Kang Santi kemarin." Ragu, Gus Azam melangkah menuju teras rumah. Terdapat kursi panjang dari bambu di sana. Ning Miftah mengikuti langkah lelaki di depannya dengan hati yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Remuk. "Assalamualaikum, kula nuwun." Suara merdu Ning Miftah memecah kesunyian. Terlihat Pak Sukir dan Bu Gini keluar dari ruang tengah. Wajah mereka yang semeringah melihat dua orang yang datang. Baru kali ini mereka bisa melihat wajah Gus Azam dan Ning Miftah dari dekat. Suatu keberuntungan jika mereka berdua mau berkunjung ke rumah mereka. Apalagi dengan niat meminang Nisa. Siapa yang tak ingin mempunyai menantu seorang Gus? "Monggo pinara, Neng, Gus. Gini iki ngriyenipun Nisa. Kula bapake Nisa. Niki bune Nisa." Gus Azam tersenyum, lalu mencium tangan kanan dua orang yang ada di depannya. Orang yang akan menjadi mertuanya. Hal yang sama pun diikuti oleh Ning Miftah. Bu Gini segera ke belakang mengambil kue-kue yang sudah dipersiapkan sejak tadi. Juga minuman untuk kedua tamunya. Ada sedikit rasa kecewa di hatinya. Tak menyangka bahwa yang datang melamar hanya dua orang. Di pikirannya akan ada Bu Nyai dan Pak Kiai yang ikut datang. Namun tak apa, minimal Nisa sudah punya calon suami. Tempat duduk dan meja dari kayu yang mereka duduki mulai berderit. Menjadi saksi bahwa kehidupan yang mereka jalani teramat sulit. Apalagi ditambah dengan langit-langit yang masih berupa genteng dengan beberapa kayu di bawahnya. Beberapa nyamuk pun berpesta pora, hilir mudik di sekitar mangsanya. "Begini Pak Bune, saya sebagai istri dari Gus Azam ingin melamar putri jenengan berdua, Khairunisa.
seperti yang sudah dikatakan oleh 2 santri yang kesini beberapa hari lalu. Ning Miftah mengungkapkan tujuannya datang ke tempat ini setelah mereka berbincang agak lama. Pengapunten, Ning Miftah leres mboten napa-napa. Bugini memandang wanita di depannya tak percaya. Hari ini masih ada seorang istri yang mau berbagi suami dengan wanita lain. Boten Bune, insya Allah kulo ikhlas, ucap Ning Miftah dengan tersenyum. Walau disadarinya bahwa di relung hati ada yang sakit, teramat sakit, mesti tidak berdarah. Beberapa hari ini Ning Miftah menguatkan hati agar bisa mengunjungi tempat ini, melamarkan seorang wanita untuk suaminya. Jika bukan karena itu adalah permintaan Gus Azam, lelaki yang dicintainya sejak lama, tak ingin rasanya ia berbagi. Tiba-tiba Ning Miftah merasa ada yang menggenggam telapak tangannya. Genggaman hangat dari seseorang yang telah lama diimpikan. Bahkan sejak pertama mereka menikah, seminggu yang lalu. Lelaki itu belum pernah menggenggam tangannya dengan hangat. Seperti saat ini. Pengapunten Bapak lan Ibu, mbok menawi angsal akad dinten niki. Tiba-tiba suara Gus Azam memecah kesunyian. Ning Miftah menoleh dengan cepat, tak menyangka dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Hari ini mengajak akad nikah, bukankah masih ada hari esok? Ucapan Gus Azam bagai garam yang ditabur di atas luka hatinya. Perih. Pak Sukir dan Bu Gini saling berpandangan. Ada senyum di wajah mereka. Namun tetap saja ada rasa khawatir. Bukankah calon menantunya itu belum pernah melihat Nisa? Bagaimana jika lamaran, bahkan pernikahan tersebut batal saat Gus Azam melihat Nisa? Apalagi memang semuanya terlalu mendadak. Gus, apa tidak terlalu mendadak? Tanya Ning Miftah dengan wajah pucat. Insya Allah mboten Ning, saya takut semakin dosa jika melihat apa yang belum halal untuk saya. Gus Azam menggenggam tangan istrinya dengan erat. Saya sudah membawa cincin pernikahan juga untuk mas kawin. Mata Ning Miftah memerah. Dia berusaha mati-matian agar tidak menangis di tempat ini. Ternyata Gus Azam sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan sampai pada mahar yang akan diberikan pada Nisa. Mau saya panggilkan Nisa dulu? Tanya begini pelan. Tidak perlu, saya butuh dengan ayahnya saja untuk akad, agar tidak berdosa saat melihatnya nanti. Ucap Gus Azam yang mendapat anggukan dari Pak Sukir. Gus Azam yakin akan melangsungkan pernikahan hari ini. Tidak menghitung hari baik dulu. Tanya Pak Sukir gusar. Walau sudah tahu akan ada lamaran hari ini, tapi tidak menghitung hari baik seperti ngelangkahi leluhur. Ada rasa takut jika nantinya keluarga yang akan dibangun Nisa nanti malah akan mendapat musibah yang tak disangka. Sebagai seorang ayah, pasti tetap ingin yang terbaik untuk putrinya. Insya Allah semua hari baik. Monggo diajak rumiyin niki jajane nggih didahar. Dengan persiapan seadanya, akhirnya akad nikah dengan mas kawin sebuah cincin seberat 3 gram telah dilaksanakan. Beberapa tetangga yang diundang untuk menjadi saksi
dan juga penghulu pun segera pulang. Senyum tersungging di bibir Gus Azam. Tak menyangka akan menikah dengan Nisa. Sementara Neng Miftah menata hatinya yang sudah porak-poranda. Bugini berdiri, lalu menuju ke belakang untuk memanggil Nisa di rumah tetangga. Memang, Nisa sengaja disuruh ke sana dengan berbagai macam alasan. Sebenarnya, Bugini lebih takut jika Neng Miftah menggagalkan rencananya setelah melihat bagaimana wajah Nisa. "Dok, kamu manut sama Pak E dan Bune kan?" tanya Bugini pelan sambil mengelus rambut putrinya. Mata Nisa memicing, tak mengerti dengan apa yang diucapkan ibunya. Namun, dia tetap diam saat sang ibu memasangkan kerudung, menutupi rambutnya yang hitam dan tergerai bebas dengan indah. "Kalau ada yang melamar kamu, apa kamu mau?" tanya Bugini pelan. "Siapa yang mau sama Nisa, Bune?" Jawab Bune dulu. "Iya Bune, Nisa yakin pilihan Pak E dan Bune tidak salah. Ayo ke depan, kamu temui seseorang." Nisa berjalan pelan mengikuti ibunya. Baru kali ini dia memakai kerudung. Biasanya sang ibu tak pernah memintanya, kecuali saat mengaji. Kalau soal baju, dia selalu menggunakan baju dan rok panjang. "Neng, Gus, ini Nisa, putri kami yang pertama," ucap begini sambil meminta Nisa duduk di sampingnya. "Nisa, ini Gus Azam. Dia saat ini sudah menjadi suamimu." Neng Miftah terkejut saat melihat Nisa. Sama sekali berbeda dengan apa yang ada di dalam bayangannya. Bagaimana mungkin Gus Azam bisa mencintai wanita yang sama sekali tidak cantik, bahkan terlihat menyeramkan. Nisa tertegun di tempatnya duduk. Tak menyangka bahwa lelaki yang duduk di depannya itu sudah sah menjadi suaminya. Lelaki beristri. Siapa yang tak mengenal Gus Azam? Bahkan pernikahannya dengan Neng Miftah menjadi pembicaraan di desa-desa. Pernikahan dari dua anak kiai besar, sederhana dan tentunya menjadi impian semua wanita. Seburuk itukah aku sehingga harus menjadi istri kedua? Kata Nisa pelan sambil memandang dua orang di depannya dengan penuh kebencian. Cuplikan part selanjutnya. "Kamu Gus, jadi lelaki mbok ya jangan rakus. Kurang ayu nopo Neng Miftah? Kok bisa-bisanya malah menikah dengan saya? Kenapa? Alasannya apa? Apa Neng Miftah kurang hebat diranjang? Apa kasihan sama saya karena gak ada yang ngelamar? Alasan klasik kalau niatnya cuma nafsu." Kali ini Nisa tanpa unggah-ungguh juga berkata sambil menunjuk suaminya. Hatinya pilu bercampur menjadi satu dengan sedih dan kecewa. Jika bisa diucapkan, akan diucap semua yang mengganjal di hatinya.